Stem adalah tanaman aquascape atau tanaman air yang biasanya ditanam di bagian middle atau belakang. Ada setidak-tidaknya 4 elemen jika kalian tinggal di daerah pesisir pantai atau perkotaan dataran rendah. Itu apa? Untuk memasak nutrisi yang mereka dapat dari pasir malang itu bagus. Cuma kalau saya tidak pakai tabung CO2 sama sekali. Bahkan filtrasi pun saya tidak pakai. Saya hanya pakai ini pompa air, saya kasih. Dan lihat stempelnya, ini Rotala Blood Red Singapura bisa seperti ini. Halo Sobat Skipper, apa kabar? Kita hari ini akan membahas mengenai satu topik, yaitu stempel hanya berumur sampai 3 kali trimming saja. Setelah itu akan mati. Itu mitos atau fakta, kita akan bahas di dalam video ini. Jadi jangan di skip kalau bisa, biar nggak gagal paham. Pertama kali kita akan perkenalkan apa itu stempel. Stempel adalah tanaman aquascape atau tanaman air yang biasanya ditanam di bagian middle atau belakang menjadi background. Stempel jarang ditanam di bagian depan karena depan itu biasanya diisi oleh tanaman karpet. Ada setidak-tidaknya 4 elemen yang harus kita perhatikan saat kita bermain aquascape, terutama aquascape yang full tanaman atau mayoritas tanaman, terkhusus stempel. Yang pertama adalah media tanam, bukan. Yang pertama adalah air. Baru setelah kita mengenal air di tempat kita akan memikirkan mengenai media tanam. Setelah media tanam, kita akan mempertimbangkan cahaya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling dasar adalah CO2. Air. Jadi tempat di mana kalian tinggal itu akan menentukan apakah air kalian itu ramah atau enggak terhadap stempel. Jika kalian tinggal di daerah pesisir pantai atau perkotaan dataran rendah yang mana biasanya pakai sumur bor. Nah teman-teman, saya tidak menganjurkan kalian untuk pakai air itu. Bisa hidup memang stempel, tetapi mitos 3 kali trimming mati itu akan menjadi sebuah kenyataan di dalam tank kalian. Lalu kita harus pakai apa? Kalau kalian cek di kanal-kanal YouTube para profesional, biasanya mereka menyarankan kita untuk pakai air RO atau river osmosis. Di mana kita bisa menemukannya? Yaitu di toko-toko air mineral, yang mana ada mesin dengan filtrasi. Biasanya mereka menjual air RO. Pada akhirnya kita memang mengeluarkan budget lebih untuk aquascape kita, tetapi setidaknya stempel bisa bertumbuh, bisa hidup. Nah, bagaimana jika kalian tinggal di gunung atau dataran tinggi? Nah, maka sebaiknya kalian tidak perlu pakai air RO. Karena apa? Kalian punya air yang lebih bagus atau lebih murni. Biasanya di daerah kalian itu akan ada mata air dari sumber-sumber dataran tinggi yang mana itu tidak melalui perjalanan yang penuh sampah, yang penuh limbah industri. Pipa-pipa swadaya masyarakat biasanya diletakkan langsung di tempat keluarnya mata air tersebut. Jadi cenderung lebih minim resiko pencemaran. Jadi air itu akan menentukan apakah stempel kalian bisa hidup atau enggak. Yang kedua adalah media tanam. Kalau kalian lihat di short video saya di bagian awal-awal, maka saya pernah memakai tanah sawah, pasir bangunan, pasir malang. Nah, apakah itu sehat untuk stempel? Jawabannya adalah kurang sehat, teman-teman. Karena apa? Tanah sawah atau tanah kebun di sekitar rumah kalian itu mengandung amonia yang tinggi. Pasir malang itu bagus, cuma kalau untuk stempel dia kurang nutrisi, teman-teman. Jadi yang baiknya pakai apa? Yang pertama adalah bakteri starter, di atasnya pakai rumah bakteri, kemudian di atasnya lagi pakai pupuk dasar, baru paling atas bisa pakai soil aktif. Stempel tidak hanya hidup karena air yang bagus, tetapi juga butuh makanan bergizi untuk apa? Tumbuh sehat. Yang ketiga yaitu cahaya.
Apa sih kegunaan cahaya bagi aquascape? Saya memberikan analogi kepada kita semuanya mengenai orang masak. Jadi kalau orang masak itu kan kalau sudah ada bahan makanan, dia butuh api. Untuk apa? Untuk menggoreng, untuk merebus. Nah, itulah cahaya. Jadi cahaya itulah api bagi daun-daun stem plant. Untuk apa? Untuk memasak nutrisi yang mereka dapat dari media tanam. Nah, lampu mahal, lampu murah itu bukan persoalan. Yang penting kalian tahu pemakaiannya, tahu dosisnya. Jadi cara pemakaiannya ya durasi biasanya. Kalau stem plant biasanya durasinya lebih banyak daripada tanaman-tanaman low-tech seperti anubias, cryptocorin, dan yang lain yang warnanya hijau-hijau. Kalau stem plant yang apalagi yang warna-warni itu sifatnya rakus cahaya. Minimal 10 jam atau 12 jam. Kurang dari itu maka tanaman juga tidak bagus, warnanya pucat-pucat. Lebih dari itu juga tanaman akan berlumut atau beralga, kaca pun kotor. Yang terakhir dalam video ini maksudnya yaitu CO2. CO2 sangat penting dan mutlak bagi tanaman air. Karena apa? Karena mereka membutuhkan yang namanya bernafas. Mereka bernafas tidak seperti kita menggunakan oksigen, tetapi mereka bernafas menggunakan karbon dioksida. Nah, bagaimana jika kalian nggak punya tabung CO2? Maka ada cara untuk mensiasatinya. Selama ini saya tidak pernah pakai CO2. Pertama karena nggak bisa beli karena mahal. Yang kedua, saya sudah merasa cukup dengan siasat ini. Apa itu? Yaitu ganti air sesering mungkin, tetapi tidak boleh banyak-banyak. Misalnya, setiap hari kan air itu surut, kena lampu, kena suhu ruangan, dia akan menguap dan menjadi surut. Nah, kita cukup melakukan penambahan saja dengan air yang baru, ditambah sampai penuh kembali. Nah, itu sudah sama seperti menambahkan CO2 yang baru ke dalam air. Dalam seminggu sekali, kita juga harus melakukan penggantian air maksimal 20%. Kenapa saya bilang maksimal? Karena kalau banyak-banyak juga tidak baik untuk stem plant. Stem plant bisa stres. Karena apa? Bakteri yang sudah terbentuk di dalam air ini oleh kerja dari media tanam itu bisa terkuras banyak. Jadi tanaman stres karena dia perlu adaptasi lagi dengan mikroorganisme yang baru datang. Oke, kita langsung observasi saja. Air di tempat saya itu air pegunungan. Untuk kolam saja bisa sejernih ini. Kalian bisa lihat sendiri. Sangat sehat. Dingin, jernih. Dan untuk media tanamnya, saya memang pakai media tanam sesuai aturan. Jadi ini kalian bisa lihat nih soilnya yang keluar-keluar. Nah ini. Dan kemudian cahayanya saya pakai lampu dengan merek ini. Kalian pasti tahu ya. Tidak mahal kan? Jadi tapi tanamannya bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalian lihat stempelnya. Ini Rotala Blood Red Singapura bisa seperti ini. Dan asal kalian tahu, ini sudah melalui trimming lebih dari 7 kali. Saya lupa lebih tepatnya berapa. Bahkan Rotala ini sudah pindah 3 kali tank ya. Jadi yang pertama dulu saya tanam di sini. Saya tanam di tank ini sampai tanknya nyerah ya, tanknya bocor, kemudian saya jadikan tempat penyimpanan barang. Nah, ini dulu awalnya di sini, kemudian saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini, kemudian beberapa kali trimming, saya sebar ke sana, saya sebar ke sana, masih juga bertumbuh dan masih juga sehat dan indah. Kemudian saya trimming lagi, kemudian saya kasih temen, juga ada yang saya kasih, saya pindah ke tank ini.
Kalian bisa lihat ini sudah melalui trimming berkali-kali teman-teman, tapi masih sehat dan sesuai aturan ya teman-teman. Nah kemudian CO2 saya tidak pakai tabung CO2 sama sekali, bahkan filtrasi pun saya tidak pakai. Saya hanya pakai ini pompa air, saya kasih ini busa ya, saya kasih kasa gitu. Kalian bisa lihat sendiri, saya tidak pakai filtrasi selama berbulan-bulan. Nah, usia tank ini kurang lebih 11 bulan atau hampir 1 tahun ya teman-teman, dan masih oke. Jadi teman-teman, apakah stem plant itu 3 kali trimming langsung mati, mitos atau fakta? Itu tergantung dari cara kita memperlakukannya. Salam main air terus, salam becek-becek terus. Sampai jumpa di konten berikutnya.